Penurunan suku bunga SBDK ini tentu eh, memperkuat ya atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing, terutama di sektor realnya. Kami di sektor keuangan tentu berkontribusi untuk semaksimal mungkin menurunkan suku bunga ini karena ini memperlancar arus kredit. Mengingat kami di BPD tentu lebih mengarah ke memperkuat daya beli melalui penciptaan demand, di mana struktur portofolio kami memang lebih banyak di sektor konsumtif. Demikian, Pak. Baik, tapi kalau Anda lihat sebesar apa ruang BPD masih untuk bisa menurunkan suku bunganya? Ya, kalau kita lihat bahwa portofolio di seluruh BPD tahun lalu kita tumbuh positif dibandingkan industri. Ini menunjukkan bahwa masih ada peluang pasar untuk peningkatan LDR. Walaupun secara umum di tahun lalu LDR tergerus akibat COVID. Namun dengan situasi di tahun ini diharapkan dengan penurunan suku bunga ini, maka LDR akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Demikian, Mbak Ineke. Baik, kita akan coba tanya ke BPD DIY. Pak Agus, kalau di BPD DIY sebesar apa ruang untuk kembali menurunkan suku bunga kreditnya? Ya, selamat siang Mbak Nike. Nyambung dari Pak Busro tadi, kami dari Bank Pembangunan Daerah dan Istimewa Yogyakarta, dasar untuk menurunkan suku bunga pasti sumbernya adalah dana pihak ketiga. Dari sisi sumber dana ini yang menjadi acuan kita, sehingga kami bisa menurunkan dari suku bunga dasar kredit sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Indonesia itu sampai 9 digit dari counter rate yang sebelumnya. Bahkan kami memiliki suku bunga 3% efektif per tahun. Ini mungkin suku bunga yang terendah mungkin yang ada di Indonesia bagi usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga kami berdasarkan pada sumber dana, alhamdulillah kami memiliki core sumber dana berupa tabungan masyarakat yang nilainya cukup material atau mungkin 50% dari komposisi dana pihak ketiga yang kami kelola. Demikian Mbak Eka. Lalu setelah diberlakukan, apakah ini juga sudah efektif untuk menggenjot permintaan kredit dari masyarakat? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana tadi disampaikan, tahun 2020 merupakan tahun yang cukup sulit. Ini membuktikan bahwa kami kenapa bisa tumbuh dengan beberapa strategi-strategi yang kita miliki. Kami tumbuh 4,8% di tahun 2020. Mungkin kalau di nasional mungkin minus ya Mbak Enike ya, tapi alhamdulillah kami di tahun 2020 perkembangan perkreditan maupun pembiayaan kami tumbuh 4,8%. Bahkan di triwulan pertama ini sampai dengan Maret terakhir kami sudah tumbuh 6,47%. Harapan kami ini ke depan akan semakin lebih baik lagi, ekonomi lebih baik sehingga tumbuh kreditnya kami akan lebih cepat lagi. Demikian Mbak Ika. Baik, kita kembali lagi ke Asbanda. Pak Busro, kalau secara umum di BPD ini, kalau Anda lihat apakah juga penurunan suku bunga kreditnya sudah bisa memicu untuk adanya penambahan permintaan kredit? Iya, penurunan suku bunga kredit ini kan salah satu tools untuk peningkatan ekonomi yang Mbak ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini OJK memiliki 5 skala prioritas. Di antaranya adalah kebijakan stimulus spend, penguatan ketahanan sektor keuangan, kemudian pengembangan ekosistem jasa keuangan, dan akselerasi transformasi digital. Mau nggak mau di sini BPD tentu mempunyai strategi menangkap peluang yang ada di tahun ini dengan memanfaatkan momentum dari stimulus ini. Di antaranya adalah dari dana PEN. Kita ketahui bersama bahwa dana PEN ini cukup signifikan pengaruhnya di masyarakat, di mana secara keseluruhan BPD pada tahun lalu berhasil menyalurkan sebanyak 36,3 triliun dari penempatan dana PEN sebanyak 16,25 triliun, artinya mengalami lebih 2,23 kali. Ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi sektor real masih terbuka lebar di tahun ini, apalagi nanti dengan penurunan suku bunga, maka ini bisa mengakselerasi percepatan pemulihan ekonomi nasional di berbagai wilayah provinsi.